Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Muslim di mata kuliah Hukum Acara Konstitusi. Rekan-rekan sekalian, mahasiswa dan seluruh penonton setia di video saya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas terkait dengan salah satu materi yang ada dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Apa itu? Ya, sebelum kita berbicara jauh tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi, tentu kita harus berbicara terlebih dahulu tentang gagasan judicial review dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, pada video kali ini saya akan coba untuk mengulas sedikit bagaimana sebenarnya konsep atau gagasan judicial review sebelum pada akhirnya masuk ke Indonesia dan diterapkan di sistem ketatanegaraan Indonesia. Oke, kita akan langsung mulai saja. Kalau nanti ada sedikit kendala dalam memahaminya, bisa teman-teman langsung klik di kolom komentar untuk memberikan masukan. Oke, kita akan masuk. Berbicara tentang gagasan judicial review, kita harus mengerti terlebih dahulu bahwa yang namanya Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya judicial review yang terjadi di Amerika. Oke. Sorry. Oke. Nah, momentum utama munculnya judicial review adalah pertama kali pada keputusan MA Amerika Serikat dalam kasus Marbury versus Madison pada 1803. Dalam kasus tersebut, MA Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam Judiciary Act 1789 karena dinilai bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi konsep atau gagasan judicial review ini pertama kali sebenarnya dipraktikkan secara langsung dalam konsep ketatanegaraan itu oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat yang ketika itu dipimpin oleh John Marshall ya. Ketika itu dipimpin oleh John Marshall, dan ini terjadi pada kasus Marbury versus Madison pada 1803. Jadi pada mulanya Mahkamah Agung Amerika Serikat itu membatalkan ketentuan dalam Judiciary Act 1789. Kenapa dibatalkan? Karena John Marshall selaku ketua MA ketika itu menganggap bahwa Judiciary Act tahun 1789 itu dia bertentangan secara prinsip dengan konstitusi Amerika Serikat. Nah, John Marshall itu berpendapat bahwa untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi itu adalah salah satu dari tugas yang dimiliki oleh Hakim Agung, kurang lebih gitu. Nah, karena John Marshall itu sebagai seorang Hakim Agung di Mahkamah Agung, maka salah satu yang harus dipegang oleh John Marshall selaku Hakim MA adalah menjaga dan menjunjung tinggi konstitusi Amerika sebagai konstitusi tertinggi dalam negara tersebut. Gitu. Itu yang awalnya. Sehingga meskipun konsep judicial review itu tidak dikenal di Amerika Serikat pada awalnya, namun kalau mungkin bahasa saat ini, John Marshall melakukan suatu diskresi seperti itu, melakukan suatu lompatan kewenangan semacam itu yang memang dia mencoba menafsirkan bahwa sebagai hakim di Mahkamah Agung, dia bertugas untuk menjaga dan menjunjung tinggi konstitusi itu supaya memang terbentuk sebuah konsep the supreme constitution. Jadi
kekuatan konstitusi yang memang sangat agung, kurang lebih seperti itu. Dan itulah menjadi kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Ini jadi konsep pertama yang harus kita ketahui. Jadi John Marshall ketika itu menganggap bahwa hakim Mahkamah Agung itu telah disumpah untuk menjaga dan menjunjung tinggi konstitusi. Maka ketika ada satu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi Amerika, maka undang-undang tersebut atau ketentuan tersebut harus dihilangkan atau harus dibatalkan. Nah, yang dibatalkan adalah Judiciary Act 1789 gitu. Jadi berdasarkan sumpah jabatan Mahkamah Agung, John Marshall melalui Mahkamah Agung merasa memiliki kewajiban untuk menjaga supremasi konstitusi, termasuk dari aturan hukum yang melanggar konstitusi itu. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi, hukum yang bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, ini secara sejarah bagaimana kemudian gagasan judicial review pertama kali dipraktikkan. Jadi awal mulanya ada dari Amerika Serikat. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, berbicara tentang gagasan judicial review, kurang rasanya kalau kita tidak membahas satu tokoh ini. Nah, satu tokoh ini adalah, ada yang kenal siapa? Atau ada yang udah pernah ketemu? Kita lihat. Gagasan judicial review kemudian berkembang gitu. Jadi dimulai dari awalnya ada penerapan judicial review, artinya menguji suatu produk undang-undang kan gitu. Jadi judicial review itu kan upaya untuk mereview, menguji suatu ketentuan undang-undang. Nah, gagasan yang pertama kali diimplementasikan di Amerika Serikat tersebut kemudian menjadi berkembang dan menginspirasi banyak orang gitu. Menginspirasi banyak orang, salah satunya adalah Hans Kelsen. Jadi gagasan pembentukan peradilan tersendiri di luar MA untuk menangani perkara judicial review pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen pada saat menjadi anggota Chancellery dalam pembaruan Konstitusi Austria 1920. Gagasan tersebut diterima dan menjadi bagian dalam Konstitusi Austria 1920 yang di dalamnya dibentuk Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, bahwa ketika konsep yang diterapkan oleh John Marshall itu menjadi diketahui oleh banyak pihak, terutama ketika menyebar luas ke Eropa, Hans Kelsen menjadi salah satu tokoh yang kemudian mengimplementasikan dan memasukkan konsep-konsep judicial review itu ke dalam konstitusi Austria di 1920. Sehingga di Austria tersendiri menjadi salah satu negara pertama yang menegaskan bahwa adanya konsep judicial review dalam konstitusi ini gitu. Jadi gagasan pembentukan peradilan tersendiri di luar MA, kan kalau di Amerika tadi seperti yang saya sampaikan, itu judicial review akhirnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung ya. Nah, untuk pertama kalinya di dunia ketika itu, supaya adanya gagasan untuk membentuk peradilan tersendiri di luar dari MA, itu Hans Kelsen menjadi tokoh utama. Sejak saat itulah, jadi sejak pasca pembaruan konstitusi Austria itulah berkembang lembaga Mahkamah Konstitusi namanya, yang memang Mahkamah Konstitusi itu berada di luar dari Mahkamah Agung yang secara khusus menangani judicial review dan perkara-perkara konstitusi lainnya gitu. Nah, berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan MK tersebut, keberadaan MK yang pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang judicial review, sedangkan munculnya judicial review itu sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. Sehingga sekilas kita lihat bahwa yang namanya judicial review itu
yang awalnya itu hanya sekedar semacam diskresi yang dilakukan oleh Hakim Agung di Amerika Serikat, John Marshall, kemudian diadopsi oleh negara-negara Eropa termasuk Austria ketika itu, yang kemudian diimplementasikan secara jelas dalam konstitusinya di 1920, yang berdasarkan pembaruan konstitusi itulah kemudian Hans Kelsen berupaya untuk menerjemahkan bahwa yang namanya konsep judicial review itu dicoba untuk menjadi dalam bentuk pengadilan di luar dari Mahkamah Agung yang kemudian menjadi suatu peradilan tersendiri yang kita sebut sampai saat ini adalah Mahkamah Konstitusi. Munculnya judicial review itu sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. Jadi kita tahu, jadi pasca 1920 tadi, ketika Austria menjadi salah satu negara yang pertama kali menerapkan dan menegaskan dalam konstitusinya, ini kemudian menjadi tren, menjadi sesuatu yang kemudian diikuti oleh banyak negara lainnya gitu. Sehingga kemudian para pakar mengatakan bahwa itulah salah satu titik balik di mana konsep perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern lahir gitu. Jadi dengan adanya konsep judicial review itu yang menandakan konsep politik dan hukum politik ketatanegaraan modern mulai lahir seperti itu. Dari aspek politik, keberadaan MK dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme check and balances antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Jadi, teman-teman sekalian, bahwa dari segi politik kita tahu, dan kita sudah belajar ini dalam mata kuliah hukum tata negara, misalnya ada yang dikenal dengan konsep check and balances, sebuah konsep di mana untuk mengontrol dan menyeimbangkan sebuah sistem gitu. Nah, dari segi politik, dengan adanya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadili suatu perkara yang memang berkaitan dengan konstitusi, maka MK juga bisa difahami sebagai upaya untuk menjalankan konsep kontrol dan penyeimbang antar cabang kekuasaan, baik itu antara legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif, seperti itu. Jadi dengan adanya MK ini, Mahkamah Konstitusi ya, jadi kita belum berbicara tentang Mahkamah Konstitusi di Indonesia secara umum ini. Mahkamah Konstitusi ini menjadi penyeimbang gitu. Karena pada akhirnya nanti antara legislatif ataupun eksekutif, ketika mereka membuat sebuah produk peraturan perundang-undangan, maka akan ada lembaga yang akan menjaga bahwa produk peraturan perundang-undangan yang dibuat itu tidak melanggar yang namanya konstitusi sebagai hukum tertingginya. Seperti itu. Itulah yang kemudian kita kenal dengan supremacy konstitusi atau constitution supremacy, seperti itu. Jadi itu teorinya secara konsep. Nah, dari sisi hukum, keberadaan MK adalah konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi seperti yang tadi saya sampaikan. Yang menurut Hans Kelsen, untuk menjaganya diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian antara hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum yang ada di atasnya. Jadi ketika kita berbicara tentang konsep supremasi konstitusi, maka salah satu implikasinya adalah konstitusi itu harus menjadi hukum yang tertinggi dan tidak boleh ada hukum-hukum di bawahnya yang memang menyimpang secara norma, secara prinsip, secara aturan dengan konstitusi itu sendiri gitu. Nah, keberadaan Mahkamah Konstitusi ini kemudian menjadi penyeimbang tadi, penyeimbang dan pengontrol bahwa produk hukum apapun yang ada di bawah konstitusi itu tidak boleh bertentangan dengan produk yang ada di atasnya, terutama konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara gitu. Ini dari sisi hukum yang kemudian terbentuklah menjadi sebuah hierarki peraturan perundang-undangan, kurang lebih seperti itu. Nah, inilah yang kemudian
melatar belakangi negara-negara termasuk yang nanti pada akhirnya masuk ke Indonesia, bagaimana konsep judicial review itu diterapkan. Oke, terakhir ini masih relevan. Kemudian kita masuk ke dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Di dalam prinsip negara kesatuan menghendaki adanya suatu sistem hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu UUD 1945. Dari pasal 1 ayat 1 UUD 1945 kita bisa memahami bahwa di negara kita itu perlu ada yang namanya suatu kesatuan hukum yang memang itu menjadi hukum yang akan diikuti oleh seluruh elemen bangsa. Nah, satu kesatuan hukum itu ya harus menjadi hukum yang tertingginya. Apa hukum tertinggi yang ada di negara kita? Yaitu Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Jadi tidak boleh di setiap daerah, meskipun misalnya menjalankan otonomi daerah, mereka memiliki yang namanya konstitusi sendiri misalnya. Seperti di sebuah negara yang menganut sistem federal misalnya. Mereka punya aturan masing-masing kan gitu. Kalau kita di daerah memiliki aturan masing-masing ya derajatnya hanya sebatas peraturan daerah saja, bukan di level konstitusi, bukan di level suatu undang-undang kayak gitu. Nah, di negara kesatuan Republik Indonesia maka suatu ketentuan hukum itu harus satu gitu, harus memiliki sesuatu sistem yang mendasar gitu. Yang mendasar inilah yang kemudian kita kenal dengan UUD 1945 di Indonesia. Oke. Di dalam negara republik, penyelenggaraan negara dimaksudkan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui sistem demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Penyelenggaraan negara harus merupakan wujud kehendak seluruh rakyat yang termanifestasikan dalam sebuah konstitusi. Nah, pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Apa implikasinya? Implikasinya adalah hukum adalah suatu kesatuan sistem yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu, supremasi hukum dengan sendirinya berarti juga supremasi konstitusi. Di konstitusi kita jelas pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Apa konsekuensinya? Apa rasionalisasinya? Dengan menyatakan Indonesia negara hukum, maka harus ada suatu kesatuan sistem yang hierarkis gitu. Seperti yang tadi disampaikan. Nah, suatu sistem yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan sebagai penjabaran dari konsepnya Hans Kelsen bahwa harus ada yang namanya supremasi konstitusi seperti itu. Nah, ini menjadi alasan-alasan kenapa kemudian harus adanya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Nah, agar konstitusi tersebut benar-benar dilaksanakan dan tidak dilanggar, maka harus dijamin bahwa ketentuan hukum di bawah konstitusi tidak bertentangan dengan konstitusi itu sendiri, dengan memberikan wewenang pengujian serta membatalkan jika memang ketentuan hukum dimaksud bertentangan dengan konstitusi. Oke. Jadi tadi karena konsep yang diterapkan adalah supremasi konstitusi, supremasi hukum tertingginya, maka perlu ada sebuah bidang, perlu ada sebuah badan yang memang akhirnya bisa mengawal itu semua. Maka kemudian dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24C, pasal 7B perubahan ketiga Undang-Undang 1945 yang kemudian menjadi sebuah Undang-Undang 24 tahun 2003, lahirlah yang namanya Mahkamah Konstitusi di Indonesia pada tanggal 13 Agustus 2003. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah secara singkat pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang memang awalnya mengacu terhadap gagasan judicial review yang memang berkembang di Eropa, yang kemudian menjadi tolak ukur munculnya konsep hukum dan politik perkembangan tata negara modern di dunia seperti itu. Oke, itu mungkin
pembahasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Sekali lagi, ketika memang ada yang kurang dimengerti, bisa langsung kita diskusikan di kolom komentar ini atau di platform lainnya, salah satunya di dalam open learning kita. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.